Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sufyan Ats-Tsauri dan seorang laki-laki yang selalu membaca sholawat Nabi. Kisah ini dikutip dari kitab Kifayatul Atqiya karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta ad-Dimyati, Indonesia, Haramain, tanpa catatan tahun, halaman 119. Pada suatu ketika di musim haji, Imam Sufyan Ats-Tsauri tengah melaksanakan tawaf di Baitullah. Ketika itu Sufyan melihat seorang lelaki yang selalu membaca sholawat setiap kali dia melangkahkan kaki. Sufyan lalu menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, aku lihat engkau selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan tasbih, tahmid dan tahlil. Apa alasan Anda melakukan amalan ini? Semoga Allah memaafkanmu. Siapakah engkau?" Orang tersebut bertanya. "Aku Sufyan Ats-Tsauri," jawab sang imam. Laki-laki itu berkata, "Baiklah, akan aku ceritakan kisahku. Andai kata bukan karena Anda adalah orang luar biasa di masa ini, niscaya aku tidak akan menceritakan kurnia yang dianugerahkan kepadaku dan niscaya aku tidak akan membuka rahasia yang diberikan Allah kepadaku." Kemudian laki-laki itu berkisah, "Pada suatu hari, aku dan ayahku pergi untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan, ayahku mengalami sakit, maka aku berhenti dulu untuk mengobatinya. Lalu di suatu malam yang memilukan, ayahku meninggal dunia dengan wajah yang menghitam legam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayahku telah meninggal, tapi kenapa ayahku wajahnya menjadi hitam? Tanyaku dalam hati. Aku merasa sangat sedih sekali menyaksikan keadaannya. Lalu aku pun mengambil selembar kain dan menutupi wajahnya. Aku begitu larut dalam kesedihan, dan terus memikirkan, apa yang akan dikatakan orang-orang jika melihat wajah ayahku yang hitam legam. Dalam keadaan seperti itu, sesaat kemudian aku diserang kantuk, sehingga aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat seorang laki-laki yang mana aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan, lebih bersih pakaiannya, dan lebih wangi daripada dia. Belum pernah aku melihat laki-laki setampan itu seumur hidupku. Pakaiannya begitu bersih, dan dari tubuhnya tercium aroma yang sangat harum, bukan seperti wewangian biasa. Kemudian laki-laki itu melangkah menuju jasad ayahku dan membuka kain penutup wajahnya. Lalu laki-laki itu mengusapkan telapak tangannya ke wajah ayahku. Maka tiba-tiba saja wajah ayahku menjadi putih bersinar-sinar. Ketika laki-laki itu hendak beranjak pergi, aku pun memegang bajunya dan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah Anda? Sungguh Anda telah dikurniakan Allah untuk menyelamatkan ayahku dan melenyapkan kegundahan di hatiku." Laki-laki itu lalu menjawab, "Tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah, yang mendapat wahyu Al-Quran. Ketahuilah, ayahmu semasa hidupnya adalah orang yang melampaui batas atas dirinya, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Akan tetapi, dia banyak membaca sholawat atasku. Ketika kesulitan alam kubur menderanya, dia meminta syafaatku. Maka aku pun memohon kepada Allah agar memperkenankan aku memberikan syafaatku kepadanya." Lanjut laki-laki itu yang ternyata adalah Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba aku pun terbangun dan melihat wajah ayahku yang telah menjadi putih bersinar. Inilah kelebihan seorang yang rajin bersalawat ke atas Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Hadits riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadits ini Hasan li ghairihi, yaitu Hasan dilihat dari jalur lainnya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.